Eh, sudah kelihatan semuanya? Oke, kita mulai. Saya ada beberapa slide, atau bisa dikatakan banyak slide. Ini adalah materi yang saya selalu berikan jika saya memberikan bahasanya apa ya, pembekalan atau memberikan eh, materi tentang legal due diligence kepada teman-teman mahasiswa yang membutuhkan perkenalan tentang legal due diligence itu sendiri. Tapi tidak mungkin tidak semuanya kita bahas sekarang, tapi sedikit banyak teman-teman harus tahu mungkin secara kulitnya, nggak perlu terlalu detail karena teman-teman pasti lebih banyak akan lebih mengetahuinya nanti ketika terjun ke praktik. Tapi sekarang secara kulit dulu, gitu ya. Oke, sedikit nih teman-teman, kita mau mau membuka beberapa hal yang sebelumnya pernah teman-teman mungkin bahas di materi bersama Teh Luis kemarin, bahwa apa-apa aja sih sebenarnya yang biasanya jadi pertimbangan. Saya paparkan ini pakai bahasa Inggris karena biasanya legal audit itu memang satu produk hukum yang biasanya dihasilkan dalam bentuk bahasa Inggris, dalam format bahasa Inggris. Jadi teman-teman, salah satu keunggulan yang sepertinya sekarang harus dimiliki oleh semua sarjana hukum adalah kemampuan bahasa Inggris yang baik. Nah, saya bilang tadi top considerations adalah pertimbangan yang bisa dikatakan utama untuk teman-teman dalam melakukan legal due diligence. Yang pertama adalah BKPM issues. BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, itu pasti jadi pihak garda utama untuk siapapun yang akan melakukan investasi di Indonesia. Nah, biasanya yang jadi masalah untuk BKPM adalah yang pertama itu negative list atau daftar negatif investasi, dan yang kedua adalah struktur yang melawan negative list itu atau yang dilarang dalam negative list itu. Saya coba bahas yang pertama adalah soal negative list atau daftar negatif investasi. Daftar negatif investasi itu adalah semacam list atau daftar yang menjelaskan bahwa ada beberapa lini bisnis yang tidak bisa dimiliki oleh asing 100%. Jadi ada batasan-batasan yang dimiliki oleh asing di Indonesia. Nah, di negative list inilah yang dibatasi sebenarnya bisnis apa aja yang nggak boleh 100% asing. Contoh misalnya bisnis rental mobil misalnya. Boleh nggak 100% asing? Itu nggak boleh. Kemudian apakah bisnis kerajinan tangan yang handmade, bisa nggak yang handmade itu 100% asing? Itu nggak boleh. Nah, hal-hal semacam itu ada di negative list, dan teman-teman harus tahu ini sebelum melakukan legal due diligence, supaya nanti pada saat membuat legal due diligence atau legal audit, itu teman-teman bisa tahu sebenarnya si perusahaan ini kepemilikannya asingnya tuh sudah mengikuti negative list atau belum. Kemudian yang kedua adalah struktur yang melawan negative list atau dilarang oleh negative list. Nah, teman-teman bukan hanya pembelian secara langsung yang dilarang, tapi juga pembelian yang secara tidak langsung. Itu biasanya kita sebutnya grandfather company atau dua layer di atasnya. Contoh misalnya perusahaan holding seperti Astra International, itu PT Astra International itu punya kepemilikan saham asing. Anak perusahaannya PT Astra International bisa dikatakan sebagai perusahaan penanaman modal asing karena pemilik dari orang tua company-nya, parents company-nya itu adalah asing, seperti itu. Nah, yang kemudian pertimbangan selanjutnya adalah acquisition process and issues. Jadi proses akuisisinya tuh seperti apa? Teman-teman tuh harus tahu dulu. Ini kita bicara soal pertimbangan-pertimbangan yang muncul sebelum melakukan legal audit. Kalian harus tahu bahwa ini proses akuisisi atau proses mergernya tuh mau seperti apa bentuknya sih, gitu. Mau beli langsung, mau beli bertahap, itu kalau akuisisi. Kalau merger mau gabung langsung, mau gabung bertahap, kemudian mau gabungnya itu sesama yang bisnisnya sama,
atau yang bisnisnya beda, atau setelah melebur menjadikan satu entitas baru, atau yang setelah melebur kemudian dia dia tetap ada tapi pakai nama yang digabung. Contoh, CIMB Niaga itu adalah merger dari CIMB dan Niaga. Tapi Mandiri pun merger karena Mandiri itu sebelumnya bukan dari bank yang ada unsur nama Mandirinya, bukan. Bank Mandiri adalah gabungan beberapa bank, kemudian setelah bergabung namanya jadi Bank Mandiri. Kalau akuisisi misalnya eh, eh, OVO, Lipo, kan namanya nggak jadi Lipo OVO gitu, tetap OVO, cuman pemiliknya jadi masuk ke grupnya Lipo gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu teman-teman mungkin mungkin perlu tahu dulu, ini prosesnya bakal kayak apa sih? Sebelum melakukan legal audit harus tahu dulu prosesnya bakal apa sih gitu. Dan permasalahan-permasalahannya pastinya. Kalau bentuknya bertahap, berarti kan akan ada issues di payment mungkin yang belum terbayarkan misalnya, kemudian nanti akan ada pending kalau misalnya perizinannya mungkin belum tercapai, karena itu akan berbeda teman-teman. Kalau gabungnya langsung, gabungnya bertahap, mergernya juga langsung atau mergernya bertahap, itu pasti ada isunya gitu. Kemudian employees issues. Nah, ini juga hal yang kalian harus tahu teman-teman. Kita hanya dari kemarin ngebahas soal secara corporate, kita bisa bahas bahwa perusahaan membeli perusahaan lain, tapi kita jangan sampai lupa soal issues atau soal permasalahan-permasalahan karyawan, ketenaga kerjaan. Itu salah satu hal yang harus diutamakan karena gini dalilnya. Kalian bisa cek peraturannya. Saya nggak mau terlalu banyak di sini ngebahas dasar hukum karena teman-teman harus tahu konsep dulu di sini, baru kita ngebahas dasar hukum. Konsepnya adalah transaksi apapun, merger ataupun akuisisi yang dilakukan tidak boleh merugikan karyawan. Itu konsep utamanya. Teman-teman tahu kan ada apa kasus posisi yang diberikan oleh panitia kemarin. Nah, salah satu hal yang kita bahas adalah soal karyawan, soal manajer. Jadi teman-teman juga harus tahu jangan sampai ada penggabungan kemudian si karyawan itu jadi nggak bekerja lagi kemudian dipecat. Nah, itu nggak boleh. Kalian harus pikirkan karyawan yang A itu sebelumnya di bagian apa, kemudian begitu digabung si karyawan ini mau ditempatkan di bagian yang sama atau menempatkan di bagian yang berbeda, namun hak-haknya tidak boleh ada yang dilanggar. Kemudian merger kontrolnya. Nah, ketika ada merger, kalau akuisisi nggak jadi bahasan deh. Kalau akuisisi udah jelas. Kalau saya PT A beli PT B, B langsung ada di bawahnya A, itu udah pasti, namanya beli. Tapi kalau merger jadi masalah. Ketika di merger, siapa yang punya kontrol? Nah, itu yang harus di-solve sebelum ada legal audit. Karena percuma kalau ini antara masing-masing peserta merger belum bahas dan belum ada ketetapan terhadap ini, kalian nggak usah lakukan legal audit, percuma. Apa yang mau diaudit orang mereka aja belum istilahnya belum sepakat untuk melakukan atau memberikan mandat kepada pihak controllernya gitu. Debt, utang teman-teman. Ini harus juga dibahas. Mungkin nggak, sekarang saya tanya nih, mungkin nggak kalau Anda beli perusahaan B, tapi kalian nggak tahu bahwa perusahaan B punya utang yang banyak? Nggak mungkin. Kalian harus tahu dulu bahwa perusahaan B punya utang. Memang, tapi kalian mungkin bilang, tapi Kang, ini kan kalau punya utang kayak gini kan kita bisa tahunya lewat legal audit, benar. Tapi kan dalam negosiasi bisnisnya, masing-masing pengusaha kan harus ketemu dulu. Harus tahu dulu nih, aduh maaf Pak, saya mungkin akan jual perusahaan saya ke Bapak karena saya udah nggak sanggup lagi nih bayar utang-utang gaji karyawan misalnya atau bayar utang-utang apa namanya pajak misalnya. Bapak Pak beli aja ada beberapa utang yang dia sebutkan. Tapi dengan adanya legal audit kita akan memeriksa ada nggak sih utang-utang lain yang belum dia sebutkan. Itu. Yang terakhir adalah tax overview. Jadi itu struktur pajaknya, kemudian utang pajaknya, tunggakan pajaknya, atau bahkan hal-hal yang mungkin diminta oleh pihak
kantor pajak kalau adanya penggabungan atau pengambil alihan itu. Next, kemudian foreign investment approval atau bisa dibilang persetujuan penanaman modal asing di Indonesia. Nah, ini jadi selalu jadi isu nih teman-teman. Kita bahas sedikit aja, nggak perlu bahas sampai fokusnya. Tadi sudah bicara soal negative list bahwa harus ada approval. Nah, kenapa yang kita bahas mungkin ini kali ya, OSS. Teman-teman harus tahu bahwa di era teman-teman bersyukurlah kalian. Sebentar lagi ketika kalian jadi sarjana hukum, perizinan itu sudah jadi online single submission. Semuanya terintegrasi dalam sistem online, satu sistem, satu pintu, sehingga semua perizinan tidak lagi tercerai-berai di beberapa instansi. Oleh sebab itu, teman-teman, kalian harus kuasai betul OSS ini. Ini trik yang mungkin saya bisa share ke teman-teman sebelum kalian jadi sarjana hukum. Kuasai dalam arti ada dasar hukumnya, tapi ada juga panduannya. Petunjuk pelaksanaannya juga ada. Kalian bisa going through BKPM website lah. Jadi teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya ada pembekalan atau ada seminar soal OSS, teman-teman sebaiknya ikut. Supaya nanti ketika sarjana hukum kalian diinterview, ini bisa jadi bahan keunggulan kalian pada saat interview. Kalian bisa sampaikan bahwa apa sih kalau mereka tanya apa sih keunggulan kamu atau kenapa saya harus memilih kamu? Jawabannya adalah karena saya tahu Pak sistem OSS, Bapak nggak perlu ajarin saya lagi. Itu jadi salah satu keunggulan yang kalian wajib punya. Ini trik. Kemudian ya oke lah, restriction under negative list tadi udah saya bahas, kemudian compliance audit, kemudian investment plan itu udah saya bahas. BKPM issues tadi, proses driven general administrative, grandfathering clause tadi saya juga udah bahas. Kita baca sedikit aja. Cukup kayaknya tadi udah saya bahas sebagian besar. BKPM issues, sebelumnya historical approvals. Nah, itu harus tahu tuh. Unlevel playing field, historical approvals. Jadi gini teman-teman, kita kan kadang tahu ya ada satu perusahaan atau katakanlah BUMN lah, baru 1 tahun ganti direksi, kemudian belum lama ganti komisaris karena memang sistemnya seperti itu. Nah itu harus secara administrasi dibukukan karena dalam legal audit itu semua pasti akan diminta. Jangan sampai ada ketetapan direksi, BOD approval misalnya atau BOD resolution, tapi tidak dilaksanakan sesuai dengan amanahnya, atau jangan-jangan ada yang harus hanya bisa dilaksanakan itu 2 tahun setelahnya. Itu ada. Misal tahun ini ada MOU, kemudian terhadap MOU itu ada BOD resolutions yang bilang bahwa MOU itu dengan adanya MOU itu nanti 2 tahun lagi kita akan beli perusahaan A. Belum sampai 2 tahun, udah mau diakuisisi nih, atau mau di merger nih. Kalian harus tahu bahwa di tahun depannya akan ada akuisisi perusahaan juga. Jangan sampai kalian nggak tahu itu. Itu kan issues, historical. Harusnya dibeli, misalnya katakanlah MOU-nya 2017. Bilang 2019 akan beli perusahaan A. Nah, saya pakai istilah ini deh. Anugerah Bahari yang tadi malam kalian mungkin kerjain. Anugerah Bahari itu misalnya PT Anugerah Bahari ingin mergerin itu tuh si Bank Anugerah sama Bank Bahari. Tapi ternyata Bank Bahari itu ada MOU dengan PT Citra Anugrah misalnya. Lah kan PT Citra Anugrah ini MOU-nya isinya apa dan BOD resolution-nya isinya apa? Kalau BOD resolution-nya ternyata ada isinya, misalnya mereka punya MOU dengan Citra Anugrah bahwa nanti akan bikin perusahaan baru. Lah si PT Bank Anugrah harus tahu dong. Jangan sampai si PT Anugrah nggak tahu loh. Ternyata begitu gua merger sama PT Bahari, ternyata si Bahari punya MOU juga sama PT Citra. Nah, itu akan jadi isu, teman-teman. Historical, iya. Karena kan nggak dibuat sekarang. Dibuatnya udah waktu
waktu mereka mungkin belum punya masalah, tapi bukan berarti mereka nggak bisa tahu gitu. Itu issues. Conversion of Indonesian owned companies. Oke, lanjut BKPM issues, information group companies. Ini kalau mau dikonversi dari subsidiaries itu PMA. Kemudian kalau misalnya ada perubahan-perubahan status yang mungkin sebelumnya nggak ada, contoh PMDN jadi PMA atau PMA jadi BUMN, itu perubahan status tuh. Freeport misalnya, Freeport 51 lewat Inalum, jadi BUMN nggak? Jadi nggak BUMN karena yang BUMN Inalumnya. Tapi kan dia dari PMA. Kemudian pengendalinya PMA. Sekarang pengendalinya PMDN Inalum. Itu kan perubahan. Ntar baru tugas kalian lah harus membridging kira-kira apa-apa saja yang menjadi dasar hukum. Kemudian change in control, pengendali yang tadi saya bilang soal Freeport, perubahan kontrol itu juga akan jadi isu di acquisition prosesnya. Kemudian notice of acquisition plan, kita lihat dari sini, saya bahas dari awal dulu deh. Yang pertama, directors prepare and resolve to adopt an acquisition proposal. Itu ada di direktur. Direktur yang siapkan, kemudian direktur yang planning. Resolve to adopt to planning maksudnya kan. Nah, commissioner should approve acquisition proposal. Jadi nggak boleh diloncat langsung direktur ke RUPS. Saya asumsikan teman-teman ini kan minimal semester 4 ya. Berarti teman-teman harusnya tahu organ perusahaan ya. Bahwa organ perusahaan itu yang pertama adalah RUPS, kemudian ada BOC, Dewan Komisaris, kemudian ada BOD, direksi. Nah, jadi dari bertahap tuh teman-teman, dari direktur dulu, yang nego direktur lah yang nego. Nah, kemudian direktur yang siapkan, nanti dari direktur siapkan ke BOC dulu, ke komisaris dulu, jangan langsung ke pemegang saham. Itu kalau udah di approve proposalnya, baru acquisition plan-nya direktur lagi yang buat. Nah, kemudian notice of acquisition plan must be published in one newspaper. Jadi gini teman-teman. Teman-teman itu tahu kan bahwa ada, bukan adalah, di kita itu menganut sistem bahwa pengumuman itu wajib melalui media. Kita belum bisa kayak mungkin di luar negeri pengumumannya lewat platform media online atau platform online yang media sosial misalnya apa. Ini media kita tuh masih pakai newspaper teman-teman. Jadi kalian harus tahu bahwa itu dipublish harus di newspaper kalau ada acquisition plan. Baru setelah itu ada rules. Tapi ini kalian juga harus tahu bahwa ini PT TBK atau PT tertutup. Karena PT TBK itu rules-nya harus di-call lewat media, kemudian PT tertutup tidak, karena PT tertutup pemegang sahamnya kan nggak terlalu banyak. Jadi panggilannya itu lewat surat kalau PT tertutup. Kalau PT terbuka itu lewat media. Kemudian shareholders meeting rules similar but simplified process where share purchase transaction. Itu nggak isu lah. Oke, next. Nah, ini stages-nya teman-teman. Saya dipesenin sama panitia katanya harus ngomong soal ngomongnya agak lebih praktikal, Bang. Oke, kita buka ya diagramnya ya. Biasanya sih lawyer jarang nih ngomongin diagram, tapi nggak apa-apa lah. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah ya. Kita nggak biasa hari-hari ngerjain diagram soalnya. Tapi at least teman-teman bisa akan lebih tahu kalau soal diagram. Kita identify the target dulu, itu jelas. Masa sell and purchase tapi nggak tahu targetnya yang mau dibeli kan. Kemudian deal structuring-nya. Ingat yang saya sampaikan tadi, harus ada deal dulu. Kalau nggak deal,
jangan dimulai dulu, deal dulu, baru setelah itu kita bicara structure. Deal-nya itu termasuk structuring lah, baru setelah itu kita bicara soal commercial discussion-nya. Jadi gini teman-teman, kalau udah tahu deal structure-nya, kita kan bicara komersialnya. Komersial itu maksudnya kayaknya kalau bahasa anak-anak sekarang tuh cuan nggak nih kalau gua merger sama lu, kira-kira bakal cuan nggak gitu. Kira-kira kalau gua akuisisi perusahaan lu, untung nggak ya gua gitu. Soalnya ada teman-teman, ini true story, terutama perusahaan startup company ya. Revenue-nya itu $1 juta. Berapa tuh sekarang? Kali aja tuh. Katakanlah kita bilang hancur lah ekonomi Indonesia 15.000 lah katakanlah. $1 juta itu mungkin bisa sekitar 15 miliar gitu. Nah, 15 miliar revenue-nya, penghasilannya, tapi mereka rugi. Startup company, digital startup company bisa, saya ini true story, saya tahu ada yang $15 juta, tapi mereka 15 juta rupiah, 15 miliar rupiah revenue-nya, tapi mereka rugi. Kenapa? Karena expense cost mereka lebih banyak. 15 M, expense cost-nya 14,5 M, ya sama aja bohong lah. Itu 15 M-nya setahun lah katakanlah. 15 M-nya setahun, berarti kan harusnya sebulan itu 1, sekian M. 1, sekian M sebulan, tapi pengeluarannya 1,3 M gitu. Cuma 200 juta. 200 juta mau ditabung juga ngeri-ngeri sedap tuh. Kalau 200 juta mau ditabung, totonya belum bayar hal-hal tidak terduga, belum bayar THR, ayo. Nggak nampung lah kalau kayak gitu. Nah, dijual lah. Biasanya ada yang mau beli perusahaan-perusahaan kayak gitu. Tapi kan pikir orang, gue kok beli perusahaan lu nanti kebanyakan pengeluaran. Nah, disitulah masuk commercial discussion ini, kawan-kawan. Kemudian selanjutnya NDA. Nah, tahu nggak teman-teman NDA itu kan pasti mungkin kemarin udah sempat dibahas sedikit. Non-disclosure agreement alias perjanjian kerahasiaan. Jadi kan teman-teman kalau kita mau lakukan audit, itu pasti akan buka rahasia ya. Ibaratnya kalau kata orang tuh buka rahasia isi perut lah. Jadi kita udah tahu tuh pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Kita punya masalah utang berapa, kita punya direksinya punya kasus apa, kemudian perusahaannya tersandung masalah korupsi apa enggak, itu kan udah kebuka semua tuh. Itu tapi karena ada keterbukaan yang sifatnya dokumen rahasia, maka perlu ada ini, non-disclosure agreement. Nah, non-disclosure agreement didukung juga sama letter of intent, teman-teman. Letter of intent itu janjian namanya. Surat janjian, gue pasti akan beli kok. Tenang, teman, gitu. Tenang, kawan, bro. Tenang, bro, gue pasti akan beli. Cuma masalahnya, gue pengen lihat dulu nih, kira-kira isi dapur lo kayak apa, gitu. Gue pasti akan beli, tapi syarat dan ketentuan berlaku ya, guys, gitu. Nah, itu ada di sini. Kemudian baru masuk due diligence. Kemarin kayaknya sudah dibahas sama Teh Louis bahwa due diligence itu bagian dari legal audit. Kenapa sih saya bilang due diligence bagian dari legal audit? Karena legal audit banyak, teman-teman. Yang BPK lakukan juga ada legal auditnya, gitu. Yang BPKP lakukan juga ada legal auditnya, tapi kita tidak bahas itu sekarang. Yang kita bahas sekarang kan merger and acquisition. Nah, merger and acquisition itu yang dilakukan adalah legal due diligence. Ya kan? Kemudian crystallized deal structure. Nah, di sini contract drafting and negotiation. Nah, ini teman-teman, setelah udah oke, udah rampung, ada laporannya, baru kita bilang, ayo, apa nih sebenarnya yang perlu kita tuangkan dalam kontrak. Jangan-jangan ada hal-hal yang menjadi temuan gitu. Ternyata baru ketahuan, ternyata lo punya masalah ya. Oh, ternyata direktur gua melanggar ya, melanggar ketentuan, apa nih, peraturan perusahaan, misalnya nggak boleh punya istri
2 misalnya, tapi ternyata direktur gue punya istri 2 gitu. Nah, itu kan isu, temuan. Itu bisa mempengaruhi isi dari kontrak. Bisa mempengaruhi negosiasi gitu. Setelah itu baru kontrak signing. Baru habis itu fulfillment of CPs, terus closing, post integration. Jadi post acquisition integration itu eksekusinya lah istilahnya. Kemudian ini udah kita bahas nih deal structuring-nya apa-apa aja yang jadi apa hal-hal yang perlu dijadiin pertimbangan. Teman-teman baca aja, bisa dibaca. And then ya ini tadi yang saya sampaikan secara singkat saja tadi, kurang lebih sama kayak gitu. Kita bicara next lagi. Nah, ini public company consideration-nya, compliance, announcement, shareholder approval gini. Kenapa ini menjadi isu di public company? Teman-teman, perusahaan terbuka itu punya compliance yang jauh lebih banyak daripada perusahaan tertutup, teman-teman. Namanya udah perusahaan terbuka, jadi masyarakat harus tahu isinya seperti apa. Nah, karena masyarakat harus tahu isinya seperti apa, makanya pemerintah juga harus tahu. Karena pemerintah juga harus tahu, makanya jadi banyak deh aspek compliance-nya, aspek kepatuhannya. Kalau perusahaan tertutup bisa nih apa namanya, kita mau beli perusahaan yang kita misalnya perusahaan rental mobil, tapi kita juga mau beli nih perusahaan yang bergerak di bidang spare part mobil. Orang-orang nggak perlu tahu, paling partner bisnis saja yang tahu. Tapi kalau public company, kalau kita public company rental mobil, kita mau beli spare part, perusahaan yang bergerak di bidang spare part, mereka harus tahu, teman-teman. Kenapa sih mereka harus tahu? Nah, baru kita bisa bicara. Soalnya dampaknya itulah yang jadi pergumulan teman-teman yang pada main trading saham tuh. Yang pada merah hijau tuh, yang pada galau di Twitter sama galau di TikTok. Nah, itulah akibatnya dari compliance public company. Kalau pada merah semua tuh berarti ada hal tuh sebenarnya yang jadi pengumuman di mereka yang announcements-nya itu menimbulkan pergolakan lah di kalangan pemegang saham. Itu sehingga ini jadi key considerations. Kalau employee ya tahulah soal PHK, kemudian retention. Retention berarti mana yang kita mau pertahankan, kemudian ya bicara soal transisi, bicara restriktif, ya itu hal-hal yang umum. Timing. Timing tadi saya udah bahas ya, bahwa harus dibahas juga kapan sih kita mau beli, kapan kira-kira kita mau apa, mau execute, kapan kira-kira kita melakukan due diligence, itu semuanya harus dibahas. Ini procedure through BOD of the target. Agak jelimet sih ngelihatnya, tapi ini cukup dibaca aja. Berapa harinya. Ini adalah penjabaran lebih lanjut dari yang tadi saya jelaskan waktu diagram kotak-kotak tadi. Employment issues. Nah, kita bahas dikit ya. Employees cannot terminate except in limited circumstances. Ini ya. Dan 2 kali payment. Employees right to demand termination. Jadi misalnya kan tadi saya bilang tidak boleh merugikan ya teman-teman ya. Tapi kalau kalau employees-nya yang mau boleh nggak? Ya boleh aja sih gitu. Pokoknya ternyata perusahaan saya dibeli oleh Bapak siapa misalnya gitu. Oh, perusahaan saya dibeli sama putranya Pak Presiden misalnya. Saya nggak terima nih, saya adalah orang yang keluarga saya misalnya punya
punya pandangan politik berbeda dengan presiden, saya keluar dari sini. Ya udah gitu. Itu terserah Anda boleh mau keluar. Tapi itu harus diselesaikan tuh semua kompensasinya. Kompensasinya yang mana teman-teman? Nah ini mungkin belum terlalu update soal 2 kali payment, tapi yang saat ini adalah soal Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ada PP-nya juga yang menyatakan bahwa ada uang kompensasi untuk tenaga kerja kontrak, kemudian ada juga apa bahasanya ya, pesangon bagi yang ingin bagi yang dilakukan PHK. Tapi kalau demand termination-nya yang dimaksud di sini itu bukan resign sih, itu adalah PHK yang dimintakan gitu. No obligation to rehire. Nah, tadi kan saya bilang, oh saya pandangan politiknya berbeda nih dengan presiden, jadi saya pengen keluar. Kemudian setelah 1 bulan, Pak, ternyata jadi pengangguran tuh nggak enak. Gitu. Bapak kan punya kewajiban nih untuk rehire saya gitu. Nggak ada kewajiban itu. Negotiations with employee on favorable terms. Jadi gini teman-teman. Teman-teman tahu nggak kalau di ketenaga kerjaan itu ada serikat pekerja, teman-teman, untuk industri. Nah, di industri, keberadaan serikat pekerja itu kayak mahasiswa itu punya BEM. Itu mirip. Jadi mahasiswa punya BEM, kalau ada hal-hal yang menyangkut hak-hak mahasiswa yang dilanggar, nah biasanya pada repot tuh, pada protes tuh BEM. Biasanya ya macam-macam lah kampus, ada yang demo, ada yang nego, ada yang advokasi. Tapi yang jelas pada protes lewat BEM, mewakili hak-hak dari para mahasiswa. Kurang lebih serikat pekerja sih mirip. Jadi serikat pekerja itu adalah perwakilan dari tenaga kerja di ranah industri, sehingga mereka bisa diperjuangkan hak-haknya manakala ada aksi-aksi yang terkait dengan perusahaan gitu. Kemudian termination documents must be registered with labor courts. Gini teman-teman, di Indonesia itu menganut rezim atau menganut aturan bahwa kita punya dinas tenaga kerja, kita juga punya pengadilan hubungan industrial, di mana para wadah-wadah itu, saya sebut wadah karena mereka bisa menjadi tempat, mereka bisa jadi mediator, mereka bisa menjadi tempat untuk problem solving. Jadi teman-teman bisa lihat apa sih sebenarnya jalan keluar atau alternatif problem solving kalau ada permasalahan-permasalahan soal tenaga kerja. Terakhir, target companies cost, but cost can be apportioned by contract if provisions not available. Jadi ya kita kan tahu lah ya kalau misalnya ada peraturan di Indonesia itu ada beberapa hal yang mungkin peraturannya belum komplit atau bisa dikatakan belum cukup mengakomodir kepentingan-kepentingan. Nah, itu juga harus diidentifikasi tuh, dan cost-nya seperti apa sih gitu. Nah, itu bisa dibagi-bagi tuh, di portion. Kalau memang teman-teman jadi legalnya, nanti kalian bisa ngebahas sampai situ gitu. Ini tipsnya nih, avoid protracted disputes. Jadi ya kalau bisa jangan sampai ini deh, jangan sampai perkara deh teman-teman. Kalau sampai perkara nanti keluar duitnya lebih banyak gitu. Kemudian cash flow, oke. Good people take advantage and leave. Jadi jangan sampai orang-orang yang keluar tuh malah orang-orang yang baik. Tapi balik lagi nih, orang-orang yang baik itu kan subjektif ya teman-teman ya. Nah, yang dimaksud good people itu bukan orang-orang baik seperti teman-teman ngerasa, oh dia datangnya on time, oh dia tidak banyak protes, bukan. Tapi ini adalah orang-orang yang mungkin punya potensi untuk mengembangkan perusahaannya ke depan. Kan dengan adanya merger akuisisi, perusahaan itu kan diusahakan jangan sampai bangkrut ya. Tapi jangan sampai orang-orangnya yang di dalam malah pada resign atau pada kena PHK, ya sama aja bohong gitu.
employment contracts for key employees paramount, kemudian structured program if purchaser demands workforce restructuring pre-closing. Itu sih kalau structure programnya itu juga perlu dibahas tuh, karena gini teman-teman. Ini sih saya sedikit buka yang sifatnya mungkin off the record, yaitu biasanya pihak yang membeli itu kan punya kedudukan dia lebih tinggi. Nah, dia biasanya suka ngatur. Nah, kalau suka ngatur, saran saya sih jangan sampai itu permintaan-permintaan yang agak tricky atau agak merugikan itu jangan sampai diakomodir kalau misalnya apa namanya, si orang sananya yang belinya itu banyak permintaan. Tapi kalau dia penjual sih nggak usah dipikirin ya, karena penjual ngapain lu banyak permintaan, orang lu gue beli gitu kan. Nah, claims for 30 years. Constitutional Court overturn 2-year claim limit. Oke lah, ini litigasi. Kemudian streamlining employee entitlements, employee salaries, oke. Integration required offer, oke, next. Oke, sekarang kita bicara soal salah satunya, ada due diligence. Ini sedikit aja, kemarin kan udah dibahas lagi, jangan saya bahas lagi, nanti pusing juga. Ntar kalian merasa ngapain gue ikut yang kedua, yang pertama udah ngebahas due diligence juga gitu. Tapi saya cuman sedikit aja refresh lah. Parties involved, tadi kemarin udah dibahas kan, ada target company, ada buyer, and its DD advisors, the buyers finance provider, banks pasti ada, kemudian sellernya juga ada ya, ini pasti ada. DD advisors itu due diligence advisors ya, biasanya corporate law firm gitu. Investigation of the books, written Q&A, kemarin juga ada. Saya kan kemarin ikut ya, jadi saya dengar pasti ada bahasanya tuh dokumen request katanya Teh Louis kan, yang harus dipenuhin gitu. Kemudian sometimes with interview kan katanya gitu. Jadi walaupun beda kantor, kita sama kok due diligence-nya kayak gitu memang, karena ada standarnya teman-teman. Kalau kemarin Teh Louis bilang nggak ada standarnya, iya sebenarnya due diligence secara umum memang nggak ada standarnya. Yang ada standarnya itu biasanya cuma capital market, karena memang ada tuh standar-standar capital market dalam melakukan laporan uji tuntas bahasanya. Tapi biasanya practically itu yang dilakukan juga dalam due diligence di bisnis-bisnis lain. Itu. Due diligence information provided by seller target, how is the information provided? Ya oke lah. Oh ya sorry, ini ada DR tuh data room teman-teman. DD tuh due diligence. Ya kan, DD advisors tuh lawyers, financial advisors, insurance advisors. Ini bicara soal kompleksitas bisnisnya lah. Depending on deal-nya, actuaries, aktuarianya akan hitung-hitung, environmental specialist, kalau ada pabrik misalnya, kemudian ada limbah, kemudian IP agencies kalau ada produknya. Terutama kalau yang agak ribet sebenarnya perusahaan manufaktur atau perusahaan yang memproduksi produk yang banyak, goods misalnya kayak Unilever, Nutrifood, nah itu IP agencies pasti butuh tuh, karena banyak brand. Perusahaan yang hak ciptanya banyak juga, misalnya dia recording company, atau kalau di Korea tuh banyaknya berarti entertainment company, kemudian strategi consultants-nya juga butuh. Tapi anyway teman-teman, biasanya sih financial advisors, insurance advisors, strategi consultant sama IP agencies tuh biasanya ada tuh satu badan. Big Four company, Big Four auditor macam EY, KPMG, kemudian Deloitte sama PwC itu biasanya all in tuh. Mereka punya semua tuh biasanya. Ya duitnya juga jadi gede, jadinya tagihannya gitu. Why is due diligence not as boring as you may think?
Sebenarnya due diligence itu kalau teman-teman kalian punya teman di perusahaan law firm company atau corporate law firm, biasanya mereka akan bilang, aduh kalau due diligence saya biasanya begadang gitu kan. Aduh kayaknya biasanya saya pulang subuh. Sebenarnya nggak iya itunya sih saya nggak mau bantah ya. Tapi boringnya itu saya bantah karena itu nggak boring sebenarnya teman-teman. Karena kalian tahu manusia itu jadi gini, manusia itu kan punya sisi kepo ya. Manusia itu kan punya sisi penasaran. Nah, kalau kalian penasaran sama si target company, itu sangat terpuaskan di sini. Kalian bisa tahu tuh semuanya dari mulai yang halal sampai yang haram, kalian tahu semua tuh di situ tuh. Kalian yang tadinya udah bersungut-sungut, aduh gaji saya nggak nambah-nambah nih. Habis kalian lakukan due diligence, kalian bisa bilang, wah untung gaji gue segini ya, bersyukur juga ya. Ternyata yang gajinya setengah dari gue masih bisa survive loh, gitu. Banyak yang bisa kalian. Mistakes in due diligence have big impact tuh juga jadi sesuatu yang cukup ngeri-ngeri sedap tuh. Kalian udah tahu kan, salah kalian nih, duh, saya ngerjain due diligence misalnya. Tapi kurang boba nih, jadi kurang gula nih. Terus sore agak-agak siwer. Notifikasi WA udah mulai cetang-ceting nih jam 7 kan. Jadi ke skip lah. Pas udah ke skip, mistakes-nya itu bisa sampai rapat umum pemegang saham tuh. Gitu. Nah, ya terserah sih kalau misalnya kalian dulunya waktu mahasiswa sering apa ya bahasanya ya, ke apa terkecoh dengan bahasa santai atau bahasa entarsok di sini kalian akan punya risiko yang jauh lebih ekstrim biasanya. Nah, knowledge of the target is key also in SPA discussions. Jadi gini, kan ini bicara soal SPA itu sell and purchase agreement. Jadi bicara soal jual beli, ada diskusinya kan. Tadi saya udah bilang kan ada negosiasinya. Kalau due diligence itu kan laporannya tertulis ya guys. Nggak mungkin dong kalian suruh mereka semua baca langsung di tempat. Jadi kalau udah duduk dua pihak, 10 orang lah katakanlah, 5 pihak purchaser, 5 pihak seller, terus semuanya baca due diligence saja gitu. Nggak mungkin lah. Pasti kan tektoknya itu udah lisan. Dan kalau udah lisan kan kalian harus sudah tahu isinya apa. Jadi knowledge-nya itu penting, mana yang perlu, mana yang enggak, mana yang perlu dinegosiasiin, mana yang sudah saklek, itu juga perlu. Jadi bukan semata-mata kalian bicara soal ini peraturannya udah sesuai, udah. Perizinannya udah sesuai, udah. Bukan itu. Itu dijadiin penunjang iya, tapi kalau itu doang mah nggak usah kalian yang kerjain, mendingan sekretaris aja gitu. Bukan itu. Nah, ini data room. Ini saya udah berapa slide ya? Lanjut dulu deh ya. Data room. Nah, jadi gini, karena kalian ada di era virtual nih, ada di era online, jadi seharusnya kalian itu cukup cukup bisa awam soal mengorganize data room, alias apa namanya? Saya bicarakannya apa ya bahasanya? Bukan ruang, alias wadah data yang sifatnya online. Karena gini, dulu waktu awal-awal internet belum terlalu booming, due diligence itu pakai gunung-gunung kertas tuh. Semuanya pada pakai manual. Datang ke ruang arsip. Karena biasanya perusahaan-perusahaan besar itu masing-masing punya lemari arsip. Jadi saya waktu awal pertama lulus, saya posisinya sebagai legal officer di, tadi kan udah disebut ya, Toyota Astra Finance. Itu perusahaan multi finance company, sudah cukup lama berdirinya. Jadi dokumen waktu itu kita dilakukan due diligence untuk jual surat utang obligasi.
di Indonesia sama di Jepang. Nah, karena di Indonesia dan di Jepang, jadi kan dokumennya itu harus di-scan untuk ke sana dan harus dibuka hard copy-nya di sini. Nah, itu lemarinya bisa 5 kali 5 meter lemarinya doang. Nah, itulah yang dilakukan sama lawyer-lawyer itu. Makanya bisa sampai subuh. Kalian akan buka lagi berkasnya, kalian baca lagi, kalian oret-oret. Nggak boleh oret-oret di dokumen itu ya, copy dulu gitu. Jadi itu takes time, teman-teman. That's why kenapa ada data room sekarang. Jadi ada yang pakai data room-nya bentuknya Google Drive, ada yang data room-nya bentuknya software. Mereka udah punya tuh aplikasinya, udah canggih lah istilahnya IT developer-nya. Jadi mereka punya software lah. Ada yang macam-macam lah. Jadi accessible atau tidak itu tergantung dari siapa nih yang request. Nah, kebetulan kalian lagi lakukan due diligence, ada apanya? Bahasanya ada approval-nya lah gitu. Oke, 15 menit lagi. Rasio prepare tailor, kemudian di request list, explain ratio of DD to team and target responsible for DR, consider confidentiality. Nah, biasanya masing-masing pemegang dokumen tuh udah punya sendiri masing-masing rules-nya. Sejauh mana bisa buka, sejauh mana kalian bisa simpen. Ada juga yang data room-nya manual tuh. Biasanya ada tuh perusahaan-perusahaan yang mungkin skopnya ya kecil lah, kalaupun punya cabang paling cuma 5. Data room-nya pakai hard disk. Ada juga tuh. Nah, yang kayak gitu, teman-teman pasti kan nggak bisa dong, karena bentuknya hard disk ya ke oper-oper aja. Waduh, bisa bisa rusak tuh hard disk. Akhirnya nggak jadi due diligence. Jadi teman-teman punya rules yang mungkin harus dipatuhin. Aksesibelnya apakah cuma satu orang yang pegang, ataukah hard disk itu nanti diupload lagi gitu atau gimana. Jadi nggak bisa seenaknya. Kalian harus hormati confidentiality orang yang punya data itu. Diharapkan sih sebenarnya setelah kalian sarjana kalian cukup dewasa ya, karena surprisingly teman-teman ketika kalian melakukan due diligence sedikit banyak kalian mempengaruhi hidup orang lain yang bekerja di perusahaan itu gitu. Jadi bijak-bijaklah dalam bersikap kalau lakukan ini. Gitu. Consider stage disclosure, commercially sensitive information ya itu mirip lah dokumen. Oke. Data collection process, gathering the information is time consuming. Nah itu kan tadi saya udah bilang tuh kalau soal time consuming-nya. All documents disclosed need to be up to date. Jangan sampai dokumen-dokumen yang tua itu yang kalian jadikan dasar karena nanti dasarnya akan jadi salah, nanti analisanya juga jadi salah. Prepare PR rules, determine whether and if so which document can be. Okay. Ini buyer perspektif ya. Tadi seller perspektif yang itu. Kayaknya kalau yang ini enakan ditanya nanti. Biar aja kalian baca dulu. Nanti kalau ada yang mau nanya, coba. Ya ini nih. Buyers cannot get access before having signed an NDA confidentiality agreements. Jadi karena non-disclosure agreement tadi, itu benar bentuknya agreement. Saya nggak bohong, itu beneran agreement banyak pasalnya. Kalian juga harus tanda tangan itu, baru kalian bisa dapat akses. Itu nggak boleh tahapan yang diganti. Dapat akses dulu, baru tanda tangan. Nggak. Lu kan temenan sama gue, masa lu nggak percaya sih? Bukan itu. Nggak itu isunya. Itu. Q&A proses. Oke. Review responses to confirmation request before submitting to DR. Provide warranty like statements. Issues ini.
Nah, ini nih, ini lebih asik nih. Before your start, you need to know. Ini harusnya you start lah. Salah nih. What kind of deal am I looking to do? Asset versus share deal. Control versus minority. Auction versus exclusive. Auction lelang ya. Kita harus tahu nih dealnya kayak apa. Tadi kan udah dibahas teaser-teasernya, tapi ini biasanya opsi-opsinya kayak gini. Aset atau share. Kalian tahu kan di dalam KUH dagang itu ada dibilang inbreng atau modal itu bisa bentuknya duit, bisa bentuknya aset, bisa bentuknya usaha. Nah, jadi dealnya yang mana nih? Yang kita beli apanya nih? Akuisisi aset atau akuisisi share? Itu harus tahu. Terus, what am I most concerned about? Gitu. Ini posisi buyer perspektif ya, jangan lupa ya, ini kan ada tulisannya tuh. What do I want the lawyers to focus on? Kan kalian tahu ya datanya kan segambreng tuh. Tapi kan tadi udah tahu awal-awalnya, kalian udah tahu nih bentuknya seperti apa sih deal-nya, bentuknya seperti apa sih structure-nya. Jadi kalian juga harusnya udah tahu sebenarnya concern-nya apa nih. Yang pengen diinvestigasi, punya perhatian khusus apa gitu. Itu kalian harus tahu. Supaya nanti fokus. Ini kalian sebagai lawyer harus tahu, pengusaha juga harus tahu. Jadi kalian bisa ingetin mereka untuk sebenarnya concern lewat apa sih sebenarnya, fokusnya di mana sih gitu. Kalau fokusnya di aset ya pasti kita lakukan identifikasi terhadap aset-asetnya lebih fokus daripada shares-nya. What are the commercial timelines I need to comply with? Gini, tadi kan udah jelas tuh timeline-nya tuh teman-teman, ada 30 hari, ada 14 hari segala macam. Walaupun saya nggak bicara lebih banyak ya soal itu, tapi biasanya selalu ada tuh buyer perspektif yang bilang bahwa guys, kalau bisa jangan sampai COVID lewat ya, supaya nanti kalau udah selesai COVID, saya lebih banyak nih sekarang kebetulan mumpung saya lagi potong gaji-gaji karyawan nih gitu. Jadi jangan sampai lewat, nanti uang saya keburu habis buat akuisisi. Nah itu kan commercial timelines tuh, itu kan udah request-request soal uang ya, udah di luar soal perizinan atau apa. Jadi kalian harus fokus di situ juga, jangan sampai request dari klien nggak terakomodir gitu. Kita kan perusahaan jasa, jadi kita harus bisa dibilang mempertimbangkan juga lah hal-hal yang jadi concern dari klien. Nah ini ask legal advisor to dig up public information of target, for example, ownership restriction, kemudian does the target operate in a regulated environment. Jadi gini, kalau ownership restriction tadi saya udah bilang lah, ada negative list, tadi kan udah di awal ya, ada kepemilikan asing nggak boleh berapa banyak segala macam. Does the target operate in a regulated environment? Jadi gini, kalau kalian belinya satu perusahaan kecil atau satu perusahaan yang nggak terlalu comply, terus ternyata regulated environment itu bisa lihat dari skop kecil, benar-benar cuman aturan soal lingkungan, atau skop besarnya adalah aturan daerah. Misalnya mereka comply lah, oke lah soal pemegang saham mereka comply, tapi mereka nggak comply soal aturan-aturan daerahnya. Pasti kan ada dong, mereka berlokasi di Jakarta, ya pasti kan harus ada peraturan-peraturan di Jakarta yang mereka harus patuhi. Nah, mereka nggak comply terhadap itu. Kalian harus lihat mereka operate-nya gimana. What else do we know about target from public source? Public sources, sorry. Jadi gini, kalau public sources kan kalian bisa tahu gosip ya. Kalian kan bisa tahu dari desas-desus yang muncul gitu. Nah, itu kalian juga harus tahu. Digap as more as you can lah, as much as you can, supaya kalian bisa pertimbang, jadi nggak blow on amat lah kalau mau beli perusahaan tiba-tiba nggak kena gosip gitu. Ternyata si perusahaan ini tuh begini. Itu nggak ada tuh di dokumen-dokumen Datarum tuh, mau dikoprek sampai kayak gimana juga nggak tahu kan, gosip-gosip tetangga, gosip-gosip lingkungan kan nggak tahu, tapi itu harus didigap.
Terus ditanya deh, tiba-tiba saya ditanya, gimana cara dig up-nya ya, Kang gitu. Gimana ya caranya? Kalian jangan salah kalau due diligence suka site visit, kadang suka suka bahkan ada yang mungkin bukan site visit kali, dititip kalian ngantor di situ tuh sebulan, bisa tuh. Emang salah satu alasannya apa kalau bukan gara-gara kalian harus tahu nih soal information kayak gini, gitu. Kemudian scoping. Oke, agree scope of legal due diligence with legal counsel. Oke, and other advisors. Jadi kalian juga harus deal tuh sama banyak-banyak teman-teman advisors lain, konsultan lain, sampai sejauh mana. Jangan sampai dia meriksa, kalian periksa. Nanti habis itu tumpang tindih atau overlapping, kemudian kalian jadi nggak enak sama mereka. Ya itu kan tuh prevents double work, clear scope strongly, reduce legal spend. Akan spending much more efficient money-nya, uangnya, kalau misalnya kalian bisa langsung atur sebenarnya mana sih lingkup kita, mana lingkup mereka. Which matter are reviewed by other DD providers. Set materiality threshold, oke lah. Request legal advisor to appoint team leader. Oh, ini tips-tips aja lah. Harus ada team leadernya, segala macam, clarity timeline. Oke. Ensure legal counsel complies with the following reporting standard. Oke. Ini bicara soal compliance soalnya. Oke. Reflecting recommendations. Ini sell and purchase agreement conditions-nya. Ini kalau conditions-nya, kalau katanya tuh antara fakta sama ekspektasinya nggak sesuai gitu kan. Nah, ekspektasi versus realita. Nah, ini begini kondisinya. Typical conditions precedent. Oke lah, consider, oke. Warranties and indemnity. Ini tuh kalau misalnya kalian jadi gini, ekspektasi versus realita. Tapi kalau udah tahu ada permasalahan itu, biasanya kita akan di dalam sell and purchase agreement-nya akan ada warranties and indemnities. Itu bahasa Indonesianya berarti adalah pernyataan dan jaminan. Jadi disclaimer yang kita mau katakan ke mereka bahwa mereka itu nggak boleh, mereka itu menyatakan bahwa kita tidak punya masalah soal kasus hukum, kita misalnya bersih soal tuntutan pidana di kemudian hari segala macam. Kita sudah melalui segala regulasi yang ada, kita mematuhi compliance yang ada segala macam. Itu ada di pernyataan jaminan, itu ada di agreement sell and purchase-nya. Ini udah lewat due diligence ya prosesnya. Gitu. Oke. Oh ya, teman-teman nggak usah takut, nanti saya bisa share ke panitia materinya. Jadi kalau misalnya saya next kalian mau baca sendiri di rumah, boleh. Yang penting harus ngerti, ya kan?